Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKP Garut yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan bertemu dalam kebaktian KPP dan juga Kompri pada saat ini. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam hati memohon hikmat dan pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk membaca dan memahami bahan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum kami melakukannya, bimbinglah kami, berikanlah kami hikmat, pengertian, dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Teristimewa kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yaitu Kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa ya, sebentar lagi tinggal menghitung hari, kita akan bersama-sama memperingati sekaligus merayakan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tidak terasa sebentar lagi. Tapi perayaan atau peringatan kemerdekaan negara kita pada tahun ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa berbeda? Jelas kita semua tahu bagaimana situasi dan kondisi saat ini yang menimpa kita, menimpa bangsa kita, bahkan menimpa semua bangsa-bangsa di dunia. Kita tahu bersama bahwa bangsa kita dan semua bangsa di dunia sedang bersama-sama berjuang melawan, memerangi pandemi virus COVID-19. Karena adanya pandemi virus COVID-19 yang melanda negara kita dan juga negara-negara lain di dunia, situasi ini membuat negara-negara di dunia termasuk negara Indonesia harus berjuang memerangi COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya mengancam kesehatan,
tetapi juga memberikan dampak yang begitu besar dan luas bagi kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita semua diajak untuk bersama-sama, bahu-membahu, saling tolong-menolong, membantu satu dengan yang lain, menggabungkan kekuatan, bersinergi untuk bersama-sama memerangi COVID-19 yang ada ini. Kita lihat seperti yang terjadi dan kita lihat di media-media televisi, bagaimana negara yang tadinya penuh dengan konflik, yaitu Israel dan juga Palestina, kini sama-sama berjuang untuk memerangi COVID-19. Begitu juga dengan negara Amerika dan juga Tiongkok yang konflik urusan politik perdagangan. Namun kini adanya COVID, keduanya menggabungkan kekuatan untuk bersama-sama berjuang melawan pandemi yang ada saat ini. Demikian juga negara kita Indonesia lewat peran pemerintah terus berupaya dengan sekuat tenaga melakukan berbagai hal guna untuk memerangi pandemi virus COVID-19 ini. Contohnya kita bisa lihat Bapak Ibu di mana pemerintah kita berupaya melakukan sesuatu dengan memesan berbagai jenis obat-obatan, alat kesehatan, dan juga vaksin. Semuanya itu dilakukan untuk memerangi atau berjuang melawan COVID-19 yang melanda Indonesia. Kita juga bisa melihat pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan lain. Memesan obat-obatan, alat-alat kesehatan, rapid test, vaksin, dan juga memberikan bantuan sosial, baik berupa pembagian sembako, pemberian listrik gratis, dan juga bantuan yang lain, uang tunai, dan lain-lain. Hal yang paling terpenting yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ialah menggalakkan himbauan mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat kita dan menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Semuanya ini dilakukan guna untuk memutus penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita saat ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, mengisahkan tentang harapan yang akan terjadi untuk bangsa Israel, yaitu Yehuda dan Yerusalem, di masa yang akan datang. Jadi ada sebuah harapan yang difirmankan oleh Yesaya, bahwa Yehuda dan Yerusalem akan kembali dipulihkan. Bahwa Allah lewat firman-Nya yang disampaikan oleh Yesaya bin Amos akan membangun dan memulihkan kembali atau menghidupkan kembali bait Allah yang selama ini ditinggalkan oleh bangsa Israel, di mana bait-bait Allah yang tadinya digunakan sebagai tempat pengajaran, tetapi karena bangsa Israel yang tidak taat dan berpaling, bangsa Israel meninggalkan, sehingga bait Allah dibiarkan menjadi sunyi dan tidak digunakan. Dan itulah sebabnya kalau kita melihat sebelum masuk pada pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat ketiga ini, kita bisa melihat di pasal yang pertama itu mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah, bangsa yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah. Tetapi karena tingkah laku, karena perilaku yang dilakukan, hidup menurut bukan kehendak Tuhan, berpaling dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Dengan keadilannya Allah menghukum bangsa Israel.
Tetapi bukan sampai di situ saja. Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang setia pada setiap perjanjian yang telah ditetapkannya kepada bangsa Israel sebagai bangsa atau umat pilihannya. Oleh karena itu Allah mau memulihkan kembali, menghidupkan kembali, membangun kembali Yehuda dan Yerusalem sebagai tempat pengajaran di mana bangsa-bangsa semuanya akan tertuju kepada Yehuda dan Yerusalem sebagai tempat pengajaran dan ketetapan firman Tuhan. Di sana akan dikatakan bahwa kita melihat dalam ayat yang kedua dan hingga yang ketiga akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Bahwa Allah menawarkan sebuah pengharapan di masa yang akan datang bagi Yehuda dan Yerusalem, bagi bangsa Israel, sebuah pemulihan. Ada harapan baik yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya, umat yang dikasihinya. Itu adalah bukti bahwa bagaimana Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya dan Ia mengasihi umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia juga pasti memiliki harapan di dalam hidupnya. Saya, Bapak Ibu, pasti memiliki harapan di dalam kehidupan. Dan pastinya harapan yang baik. Tidak ada yang menginginkan harapan yang tidak baik di dalam kehidupan kita terjadi. Tidak ada. Semua pasti menginginkan harapan yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana juga dalam situasi yang saat ini melanda kita, melanda bangsa kita, bangsa Indonesia dan juga seluruh umat di dunia. Dalam situasi yang sedang melanda negara kita saat ini, yaitu pandemi virus COVID-19. Kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di negara Indonesia tentu juga memiliki harapan yang baik di dalam situasi yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Kita tentunya mengharapkan harapan yang baik bagaimana situasi pandemi virus COVID-19 ini boleh segera cepat berlalu. Karena kita menginginkan kehidupan kembali seperti sedia kala. Kita ingin bahwa virus ini segera berlalu dan juga boleh ditemukan vaksin dari virus COVID-19 ini. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita hanya bisa berharap saja dan terus menunggu sampai keadaan ini bisa kembali pulih? Tentu tidak. Tetapi ada yang balik bertanya, toh kan sudah ada pemerintah. Pemerintah sudah melakukan segala sesuatu. Ya kita tinggal mengikuti saja dan melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Menaati protokol dan sebagainya. Ya, tidak salah memang, tetapi berdiam diri di rumah membatasi aktivitas di luar rumah serta mengikuti segenap protokol kesehatan yang ada. Salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran dari virus COVID-19. Tetapi perlu kita ketahui bersama juga bahwa virus COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia tetapi memberikan dampak yang cukup besar bagi aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu berharap saja tidaklah cukup. Apalagi pada upaya pemerintah yang telah dilakukan sampai saat ini. Kita juga harusnya
tidak hanya berharap, tetapi perlu juga untuk mengambil bagian di dalamnya untuk berjuang bersama mewujudkan harapan baik yang kita inginkan bersama ini. Kita menginginkan harapan baik bagi bangsa kita dan juga dunia saat ini. Kita bisa mulai dengan melakukan tindakan-tindakan nyata, tidak hanya sekadar mengharapkan keadaan segera pulih, tetapi ada yang harus kita lakukan juga, yaitu dengan memulai melakukan tindakan-tindakan nyata yang sederhana, seperti halnya menolong sesama kita atau tetangga yang ada di sekeliling kita yang terkena sangat besar dampak dari virus COVID-19 ini, COVID-19. Kita dapat melakukan sesuatu dengan menolong lewat berbagai macam cara. Baik itu pertolongan karitatif, pertolongan secara langsung, ataupun bentuk pertolongan yang lain dengan segala apa yang ada pada diri kita, tanpa memaksakan kita juga. Apa yang dapat kita bantu, kita berikan. Itulah bentuk yang bisa dapat kita lakukan, walaupun bentuk-bentuk itu, bantuan-bantuan itu hanya bersifat hal-hal yang mungkin sederhana dan kecil, tetapi itu adalah suatu bentuk tindakan nyata yang boleh kita lakukan sebagai dukungan kepada pemerintah dan juga mewujudkan harapan baik itu bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Bapak Ibu, tema kita saat ini adalah bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Sebagai umat Tuhan yang tinggal di Indonesia, kita pastinya sangat bangga sekali kita bisa hidup di negara Indonesia ini. Pertanyaannya, kenapa kita merasa bangga hidup di negara Indonesia ini? Karena negara kita ini merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya sampai di situ, negara kita juga ini kaya akan keberagaman, suku, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Dan itu patut kita banggakan sebagai warga negara Republik Indonesia. Tetapi dalam situasi pandemi saat ini, rasa bangga tidaklah cukup. Oleh karena itu, untuk melengkapi rasa bangga kita sebagai warga negara Republik Indonesia di tengah situasi pandemi saat ini, kita perlu juga untuk melakukan sesuatu. Kita perlu terlibat, walaupun lewat tindakan-tindakan dan upaya-upaya yang sangat sederhana yang dapat kita lakukan. Karena dengan melakukan itu semua, kita telah benar-benar bisa merasa bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Tidak hanya berharap dan bangga kepada apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga kita bangga karena kita bisa terlibat aktif di dalam menangani situasi pandemi saat ini. Seperti apa yang menjadi bahan bacaan kita saat ini, bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Yesaya bin Amos, bahwa kabar harapan baik bagi bangsa Israel, bagi Yehuda dan Yerusalem, itu juga yang berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan. Itu juga yang berlaku bagi kita dan dunia, bahwa harapan baik itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mau bersama-sama melakukan sesuatu, walaupun lewat tindakan-tindakan sederhana dan senantiasa mempercayakan sepenuhnya, seutuhnya kepada pertolongan dan kasih setia Tuhan. Bahwa kita tidak hanya bangga menjadi warga negara, tetapi juga untuk melengkapi itu, kita harus terlibat di dalamnya lewat tindakan-tindakan atau pertolongan-pertolongan kecil, sehingga harapan baik itu tidak hanya apa yang difirmankan oleh Tuhan,
tetapi juga apa yang menjadi harapan baik kita semua itu boleh dapat diwujud nyatakan di bumi kita Indonesia dan juga di seluruh dunia. Selamat menyongsong kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Selamat memiliki rasa bangga dengan melakukan tindakan nyata serta terus berpengharapan untuk negara kita dan dunia yang jauh lebih baik lagi. Dan tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak atau social distancing, menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah, serta senantiasa mencuci tangan. Itu juga adalah bentuk-bentuk tindakan nyata yang sederhana yang dapat membantu pemerintah dan semua elemen yang bersama-sama berjuang memerangi COVID-19 yang melanda bumi kita saat ini, khususnya bangsa kita Indonesia. Selamat melakukan semuanya itu, kiranya Tuhan memberkati kita untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih setia, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami baru saja membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, di mana firman-Mu mengajak kami semua sebagai umat-Mu ya Tuhan, sebagai umat yang mendiami negara Republik Indonesia ini. Kami yang saat ini dilanda situasi pandemi virus COVID-19. Tidak hanya bangsa Indonesia tetapi semua bangsa-bangsa di dunia. Firman-Mu mengajarkan kami tentang harapan yang baik. Dan kami juga senantiasa berharap akan pengharapan yang baik itu terjadi di bumi Indonesia tempat kami tinggal ini. Sehingga kehidupan kami boleh berlangsung kembali seperti sedia kala dan kehidupan boleh pulih dan menjadi jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu lewat firman-Mu ini biarlah firman-Mu ini dapat menjadi penguat bagi kami yang saat ini berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Biarlah kami senantiasa berpengharapan penuh kepadamu dan senantiasa juga turut ambil bagian dalam membantu pemerintah dalam memerangi virus COVID-19 ini. Sehingga kami tidak hanya bangga menjadi bagian di dalam negara Indonesia ini, tetapi juga kami bangga bahwa kami bisa melakukan segala sesuatu, mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga itu semua dapat diwujud nyatakan dan harapan baik itu boleh tercipta di negara kami, negara Indonesia, dan juga bagi seisi dunia. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.